Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan matematika aktuaria di pertemuan kita yang ke-8 ya. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk materi model pembayaran bersyarat. Kalau sebelumnya kita sudah membahas untuk asuransi dengan pembayaran manfaat pada saat kematian. Di pertemuan ini kita akan coba bahas satu lagi yaitu terkait dengan asuransi pembayaran manfaat pada akhir tahun kematian atau yang kasusnya itu diskrit ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, jadi eh, kalau pembahasan kita itu masih sama ya terkait dengan asuransinya nantinya. Kemudian ada tambahan di sini terkait dengan hubungan rekursi dari kasusnya ya. Untuk kasusnya yang tadi, kalau misalkan dia continue, yang pertemuan sebelumnya dan yang sekarang untuk yang diskrit nanti apa hubungannya. Lalu nanti kita coba lihat latihan-latihan soal yang ada, yang nanti bisa teman-teman coba kerjakan sebagai penguji pemahaman kalian, ya. Oke. Nah, sama sebenarnya seperti pada kasus continue ya. Pada dasarnya waktu pembayaran dan besarnya manfaat asuransi itu akan bergantung pada jangka waktu asuransi dimulai dari diterbitkan sampai dengan si pemegang polis meninggal gitu ya. Nah, perbedaannya di mana gitu ya? Di sini kita menggunakan interval waktunya itu dengan menggunakan K. Ya, kalau di continue kita pakai T, kalau di discrete kita pakai K. Nah, fungsinya bukan lagi BT, bukan juga BK, tapi BK plus 1 gitu ya. Nah, jadi fungsi manfaatnya itu dia dibayarkan pada K plus 1 atau akhir tahun ke K gitu. Jadi akhir tahun ke K itu sebenarnya kan sudah masuk awal tahun ke K plus 1 gitu ya maksudnya. Sehingga faktor diskontonya juga menyesuaikan, yaitu kita pakainya pi pangkat K plus 1 atau pi K plus 1 gitu ya. Nah, untuk nilai sekarangnya atau fungsi nilai sekarangnya itu sama konsepnya ya. Maka di sini kita gunakan Z K plus 1 ya, perkalian antara B dan juga K. Jadi peubah acak yang kita gunakan adalah KX. Jadi perbedaannya adalah hanya pada peubah acaknya saja. Dan untuk fungsinya sebenarnya itu sama, perbedaannya adalah kita menggunakan integral di sini, gitu ya. Sorry, kita menggunakan sigma penjumlahan, bukan integral. Nah, mungkin kita coba lihat ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa meskipun sebenarnya pada praktik asuransi dibayarkan pada saat kematian, secara tradisional ya pekerjaan aktuaria itu menggunakan yang namanya tabel mortalita yang digunakan yang didasarkan pada sensus tahunan gitu ya. Sehingga rumus diskrit ini diperlukan untuk premi tunggal bersih dari asuransi yang dibayarkan pada akhir tahun kematian. Gitu. Jadi kita sebagai orang aktuaria biasanya kan menghitung itu berdasarkan tabel mortalita ya. Nah, jadi kita akan memanfaatkan itu gitu ya. Makanya kita perlu mempertimbangkan kalau misalkan dia kasusnya diskrit gitu ya atau di akhir tahun. Nah, tadi kita tahu bahwa peubah acaknya adalah Kx sama dengan K, dan kematian itu terjadi antara interval Kx dan Kx plus 1. Ya. Jadi di antara X plus K dan X plus K plus 1. Ya, kematiannya di sini. Nah, untuk peluang kematiannya itu kemarin sudah dirumuskan ya. Peluang Kx sama dengan K itu adalah Kvx dikali dengan Qx plus K. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan dia ini X, kemudian ini X plus K, lalu di sini X plus K plus 1 gitu ya, maka eh, peluang Kx sama dengan K atau kematian terjadi K ya pada saat K di sini ya, katakanlah di sini. Nah, jadi itu adalah di sini adalah date-nya ya. Nah, maka kita akan memperhitungkan di sini berarti dia kan survive ya. Berarti peluangnya adalah KVX, seseorang berusia X bertahan hidup sampai K plus X, kemudian meninggal. Lalu di sini karena dia dead, nah maka kalau dia dead, maka kita kali dengan probabilitas bahwa dia akan meninggal dalam 1 tahun kemudian dari interval waktu yang ini, yaitu adalah Ki X plus K. Jadi seseorang berusia X plus K tahun itu akan meninggal setidaknya 1 tahun kemudian, yaitu sampai di X plus K plus 1.
Ya. Jadi kita akan menggunakan informasi ini untuk menentukan nilai harapan dari pembayaran yang bergantung pada akhir tahun kematian. Oke, kita mulai dari asuransi jiwa seumur hidup. Ya, katakanlah manfaatnya tetap satu, sehingga bentuk fungsinya itu adalah Z. Zx itu sama dengan Pi pangkat K plus 1 untuk K yang sama dengan Kx lebih dari 0. Di sini notasi dari nilai sekarangnya itu atau AVP-nya itu adalah AX, di mana AX itu adalah penjumlahan dari K sama dengan 0 sampai K hingga Pi pangkat K plus 1 KPX QX plus K. Kenapa bisa demikian? Ya, kita perhatikan kembali diagramnya. Kan ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita ambil kasus oke sampai K ya. Nah, jadi kalau misalkan dia di sini, di waktu ke K, gitu ya, maka kan ke 0, gitu ya. Dengan dia di akhir tahun ya, berarti di sini ada K plus 1 gitu ya. Jadi dia akan meninggalnya di antara sini. Oke, dia itu oke, kita lihat ini. Nah, di sini dia meninggalnya ya. Date-nya di sini. Nah, ini kita bawa ke waktu K. Maka eh, si manfaatnya tadi yang sebesar satu ini akan kita kalikan dengan pi pangkat K plus 1 ya, karena dibayarkan di akhir sini ya. Nah, jadi kita kali dengan pi pangkat K plus 1. Nah, kemudian kita kali dengan apa? Probabilitas bahwa itu terjadi gitu ya. Probabilitas bahwa si Kx-nya itu sama dengan K gitu. Dari sana asalnya. Nah, di mana tadi ini adalah nilai dari probabilitasnya itu tadi ya. Kx sama dengan K gitu ya. Jadi dari sana asalnya. Untuk momen keduanya sebenarnya konsepnya masih sama, perbedaannya adalah kita menggunakan pi pangkat 2 gitu ya. Jadi hanya ada penambahan 2-nya di sini. Ya, berbedanya hanya di situ. Dan untuk variansi juga dia tetap sama. Konsepnya adalah momen kedua dikurangkan momen pertamanya dikuadratkan. Gitu ya. Nah, kita coba lihat contoh. Misalkan variabel acak sisa masa hidup saat lahir dari X itu berdistribusi seragam atau de Moivre ya di sini 0 sampai 120 berarti omeganya sama dengan 120. Kemudian misalkan juga Z40 ini menyatakan pembaca pembayaran kontingen untuk kehidupan seseorang berusia 40. Tentukan variansinya kalau misalkan deltanya adalah 0, oke. Karena dia seragam, maka kita punya SX-nya bentuknya seperti ini ya. Ini sudah kita ketahui ya. eh Kalau dia kasusnya de Moivre gitu ya. Ingat aja untuk de Moivre maka SX-nya itu adalah 1 dikurang X per omega. Ya, ini 0 sampai omega. Dan untuk KVX itu kan adalah SX plus K per S X gitu ya. Nah, perhatikan tadi kita mau menghitung variansi Z. Berarti kita perlu pahami dulu bentuk dari rumusnya gitu ya. Nah, berarti kan harusnya itu adalah 40 ya. 2 2A40 momen keduanya gitu. Oke. Kita kurangkan dengan oke, sorry ya. Dengan A20 40-nya dikuadratkan. Nah, di mana di sini tadi A20-nya itu adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga Pi pangkat K plus 1 dikali KPX-nya. Oke, ini 40 ya, sorry. Berarti X-nya 40 gitu ya. Berarti KP 40 kemudian Q 40 plus K. Jadi kita perlu mencari bagaimana bentuk KVX yang ini dan juga QX plus K-nya. Kalau misalkan X-nya 40. Nah, dengan menggunakan informasi SX-nya itu, maka kita bisa dapatkan untuk KP40 nilainya adalah 1 per K eh, per 80. Atau bisa juga ditulis sebagai 80 per K per 80. Dan untuk si Q-nya itu adalah, ya berarti 1 dikurang S41 plus K. Ya, ingat kalau misalkan Q40 plus K ini sama dengan 1 dikurang P40 plus K. Sama dengan 1 dikurang S 40 plus K plus 1
per S40 plus K. Atau sama aja ini 41 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Atau sama aja dengan 1 dikurang 80 per K. Nah, kita perhatikan bentuk di sini dengan yang di sini. Karena ini perkalian ya. Maka KVX yang ini, kita tulis ulang ya. Di sini 80 min K per 80 dikali 1 per 80 min K. Nah, ini bisa dicoret. Jadi yang tersisa adalah hasil perkaliannya sama dengan 1 per 8. Kita coba lanjut. Nah, jadi dengan demikian tadi kita tahu ya AX tadi, sorry A40-nya. A40 adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga Pi pangkat K plus 1 dikali KPX QX plus K-nya ya. Oke, ini X-nya saya ganti 40 saja. Oke, 40. Nah, ini sama saja. Ingat, Pi itu, Pi pangkat K adalah E min delta K. Berarti kalau misalkan K plus 1, berarti sama aja sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga E min deltanya tadi 0,05 dikali dengan K plus 1 dikali dengan hasil perkaliannya yang ini tadi kan adalah 1 per 80. Nah, jadi ini bisa saya tulis ulang sama dengan 1 per 80 sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga E min 0,05 K plus 1. Nah, ini dia bentuknya adalah deret geometri. Jadi, sebenarnya untuk kasus kontinu cukup mudah ya. Kita bisa gunakan deret geometri. Dan ini deret geometri tak hingga. Berarti kan ingat S-nya itu adalah A per 1 min R. Nah, di mana A-nya di sini berarti adalah suku pertamanya. Masukkan aja kalau misalkan K-nya 0, nilainya berapa? Berarti nilainya E pangkat min 0,5 ini. Kemudian rasionya berapa? Rasionya ya E pangkat min 0,5 itu sendiri. Ya itu. Makanya 1 kurang R-nya itu adalah yang ini. Ya ini 1 kurang R. Ini nilai A. Dan ini tadi 1 per 80. Nah, jadi ini kita bisa hitung nilainya nanti diperoleh pakai kalkulator ya 0,2. Momen kedua sama aja. Momen kedua bedanya apa? Bedanya adalah si 0,5-nya kita kali 2. Jadi 0,10. Jadi bentuknya sama. Hasilnya nanti didapat 0,1189. Nah, sehingga variansinya adalah tinggal kita hitung saja dengan rumus umumnya tadi, yaitu 0,0595. Seperti itu saja. Jadi, sebenarnya menurut saya pribadi, untuk kasus diskrit ini tidak begitu sulit ya. Kalau misalkan kasusnya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa memanfaatkan deret geometri sehingga perhitungannya bisa lebih mudah dan cepat. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk asuransi jiwa berjangka. Nah, pada dasarnya konsepnya masih sama kayak yang sebelumnya. Berarti kita akan mendapatkan manfaat kalau misalkan kematiannya itu terjadi sebelum N tahun. Ya. Ingat karena tadi dia dibayarkannya itu adalah K plus 1 gitu ya. Nah, maka setidaknya dia sikanya itu harus kalau dia ini 0, katakan N-1 di sini N, ini 1 dan seterusnya. Nah, karena pembayarannya itu akan dilakukan di sini gitu ya, akhir tahunnya, maka si N itu paling tidaknya harus meninggal di sini gitu ya. Sini date-nya. Jadi batasnya itu bukan dari 0 sampai N, tapi dari 0 sampai dengan N-1. Ya, ini ada batasan nilai K-nya. Dan kalau misalnya K-nya itu lebih dari N, maka dia tidak mendapatkan manfaat atau nilainya 0. Dan untuk notasinya sama, seperti yang kasus kontinu ya, bedanya adalah tidak ada garis di atasnya ya. Kalau dia kontinu, itu rumusnya A X N. Ya, ada pembedanya yaitu si garis yang di sini. Ini adalah pembedanya ya. Sengaja dibuat biar kita bisa membedakan gitu ya notasinya. Dan untuk rumusannya sama aja kayak yang sebelumnya di asuransi seumur hidup, bedanya adalah batasnya sampai dengan N-1. Ya, kalau sebelumnya kan tadi batasnya di sini dia sampai tak hingga ya. Jadi mirip-mirip sebenarnya dengan kasus kontinu. Jadi di sini kita menggunakan mengubah batasnya saja. Momen keduanya juga sama bentuknya ya, menyesuaikan perbedaannya hanya ada pada batasnya. Untuk variansinya juga ya seperti rumus variansi pada umum.
Nah, mungkin kita coba lihat contohnya di sini ya. Misalkan kita masih menggunakan peubah acak yang De Moivre dengan omeganya adalah 120. Nah, misalkan di sini Z65 ini adalah variabel acak untuk seseorang berusia 60 gitu ya. Dengan berarti di sini jangkanya bisa kita ketahui ya. Jangkanya 5 tahun untuk asuransinya dan deltanya 0,05. Oke, jadi sama seperti contoh sebelumnya sebenarnya berarti SX-nya seperti ini. Dan untuk KP 60-nya, perhatikan karena di sini 60 ya, kita menyesuaikan. Berarti ini bisa ditulis juga sama dengan 60 dikurangin K per 60. Ya, sehingga perkalian mereka nantinya ya, berarti KP 60 dikali Q 60 plus K itu sama dengan 60 min K per 60 dikali 1/60 min K ya, sama dengan 1/60. Gitu ya. Nah, jadi untuk eh, manfaatnya, karena tadi di sini N-nya itu adalah sama dengan 5, maka batasnya di sini adalah N-1, yaitu 4. Nah, maka di sini sebenarnya eh, ini bentuknya tetap sama ya, E pangkat min 0,05 ini adalah 1/60-nya itu adalah perkalian yang ini. Ya, munculnya di situ. Nah, berarti di sini dia sebenarnya tetap membentuk namanya deret geometri ya. Ini deret geometri, tapi dia adalah SN, di mana SN itu dia rumusnya adalah A 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 min R. Gitu ya. Jadi kita memanfaatkan nilai itu. Nah, jadi ini adalah nilai A-nya, ini A, kemudian ini adalah R pangkat N, ya. Ini adalah R-nya, dan ini tadi 60-nya. Jadi kalau kita hitung nilainya 0,0. Seperti itu. Momen keduanya sama, perbedaannya hanya di nilai deltanya ya, menjadi 0,1 di sini ya. Nah, jadi perbedaannya hanya pada di situ. Dan kalau kita hitung pakai kalkulator, maka hasilnya diperoleh 0,0. Sehingga variansinya 0,05. Saya rasa ini tidak perlu saya detailkan lebih jelas kenapa, bagaimana perhitungannya gitu ya. Jadi saya hanya akan coba jelaskan ini asal-usulnya itu kenapa kok bisa seperti itu. Ya, ya jadi seperti itu saja. Cukup mudah sebenarnya ya. Jadi sama saja konsepnya dengan yang kontinu. Jadi dipahami saja dasarnya ya. Perbedaannya itu hanya ada pada batasan-batasan eh, nilai dari batasnya gitu ya. Nah, kita lanjut ke asuransi tertunda. Jadi sama di sini kita menggunakan M, maka tentunya di sini notasinya bisa kita ubah menjadi MZX seperti ini. Dan untuk K-nya ya, ingat kalau misalkan M itu kan dia harus bertahan hidup ya. Perhatikan kalau misalkan di sini 0, 1, kemudian M-1, M, M plus 1, dan seterusnya. Nah, eh berarti selama jangka yang ini dari 0 sampai M-1 dia eh, harus survive ya gitu ya. Kalau kalau misalkan dia di sini dead, maka B-nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau dia kematiannya di sini, nah barulah dia mendapatkan gitu ya. Nah, berarti kan dia mau tidak mau sebenarnya kan harus bertahan gitu ya agar mendapatkan manfaat asuransi. Jadi dia harus bertahan setidaknya selama periode seleksi gitu. Jadi K-nya itu dimulai dari M sampai tak hingga ya. Nah, untuk notasi dari AVV-nya adalah MAX seperti ini. Ya, jadi sama sebenarnya seperti yang sebelumnya, perbedaannya hanya batas dari sigmanya. Nah, kalau untuk yang AX itu kan dia dari K sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Pi pangkat K plus 1, KPX, QX plus K. Nah, kalau untuk yang tertunda ini, maka dia batasnya dimulai dari M sampai dengan tak hingga, menyesuaikan nilai K yang ada di sini. Gitu ya. Momen keduanya sama, bentuknya bedanya hanya di duanya di sini, variansinya juga sama. Nah, seperti pada kasus continue, maka berlaku seperti ini. Oke, ini sorry, ini harusnya M ya. M yang benar. Jadi asuransi berjangka M tahun ditambah dengan asuransi tertunda M tahun itu sama dengan anuitas, sorry, asuransi seumur hidup ya. Ini salah ya, harusnya adalah M bukan N.
Itu identitasnya berlaku. Untuk membuktikannya ya kita bisa lakukan penurunan secara umum dari sini. Jadi kita membagi dua yang dari K sampai ini ya. Tadi sampai sampai n-1 baru m-1 baru nanti dari m sampai seterusnya gitu. Jadi kita bagi dua saja. Jadi saya rasa-rasa itu bisa ya gini gini maksudnya. AX itu adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga pi pangkat K plus 1 KPX QX plus K ya. Nah, ini sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai M-1 pi pangkat K plus 1 KVX Q X plus K ditambah sigma K sama dengan M sampai tak hingga pi pangkat K plus 1 KPX Q X plus K. Jadi seperti ini saja. Nah, yang ini ini itu adalah nilai dari AXM ya. Sedangkan yang ini adalah yang M AX gitu ya. Jadi sama saja. Itu itu pembuktiannya. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya di sini sama masih kita menggunakan De Moivre, omeganya di sini adalah 120. Nah, di sini bisa kita lihat 5Z35 berarti usia X-nya 5, kemudian M-nya sama dengan 5 ya. Nah, deltanya kita masih menggunakan 0,05. Ya, sama seperti sebelumnya, berarti SX-nya seperti ini, dan untuk KVX-nya berarti kita bisa dapatkan 1 dikurang K per 85, atau 85 min K per 85. Sehingga CQ-nya juga sama seperti ini, dan untuk perkaliannya berarti KV35 dikali Q35 plus K itu sama dengan 1 per 85. Nah, jadi pembaginya di sini dia 85. Nah, ini juga membentuk deret geo ya. Deret geo Tahingga. Jadi S-nya itu kita pakainya A per 1 min R. Dan A-nya itu berarti kita lihat ketika dimulai A-nya itu adalah ketika K sama dengan 5. Berarti eh, yaitu E min 0,05 5 plus 1. Atau sama dengan E min 0,3. Ya, yang ini. Ini adalah A. Yang ini adalah R. Ya, rasionya tetap ya. Rasionya itu adalah E pangkat delta. E min delta. Ya, ini adalah rasionya. Dan kalau kita hitung, maka diperoleh harusnya nilainya adalah 0,1787. Ya, ini tinggal digunakan kalkulator saja ya. Saya rasa tidak perlu lagi dijelaskan. Kemudian momen keduanya sama caranya, perbedaannya hanya pada nilai deltanya saja ya. Ini sama, nanti tinggal dihitung. Dan variansinya juga tinggal dihitung menggunakan rumus umum. Nanti diperoleh nilainya 0,0. Ya, seperti itu ya. Ya tidak susah sebenarnya ya kalau kita sudah memahami yang kasus kontinu sebenarnya untuk kasus diskrit ini jauh lebih mudah. Dan diperhatikan kembali kalau misalkan untuk kasus kontinu kemarin kita fokusnya adalah kebanyakan peubah acak kematiannya itu menggunakan eksponensial gitu ya. Sedangkan pada kasus diskrit ini kita banyak menggunakan De Moivre gitu. Perbedaannya di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik adalah sebenarnya gimana kalau kita balik gitu ya. Gimana kalau misalkan ternyata pada kasus kontinu yang kita gunakan itu adalah eh De Moivre dan pada kasus diskrit ini yang kita gunakan adalah si kasusnya eksponensial gitu. Itu seperti apa gitu. Itu nanti yang perlu teman-teman gali lebih dalam. Nah, namun di sini sebenarnya saya sudah tampilkan ya kalau untuk manfaat asuransi di sini saya sudah tampilkan ya di sini. Kalau misalkan asumsi yang kita gunakan itu berdistribusi uniform, maka bentuk AX-nya itu seperti ini. Ini kasus kontinu ya. Ini kasus diskrit. Sorry. Ini adalah untuk yang eksponensial. Bentuknya seperti ini. Saya sudah tuliskan untuk kelima lima jenis asuransi untuk yang kasus kontinu. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca detail ya. Ada juga keterangan-keterangan catatannya yang perlu diperhatikan di sana gitu ya. Di sini saya sudah tuliskan untuk kasus kontinu. Nah, untuk kasus diskrit nanti silakan teman-teman yang coba melengkapi ya. Kira-kira bentuknya seperti apa gitu ya.
Sebenarnya kalau untuk kayak kasus yang di sini yang sudah kita bahas ini sebenarnya cukup mudah ya. Contohnya seperti ini. Kita bisa perumum gitulah ya. Istilahnya kita bisa perumum. Ini kasusnya seumur hidup, mungkin saya tulis di sini. Nah, kalau kalian lihat ya, sebenarnya AX itu berarti kan dia adalah sigma K sama dengan 0 sampai K hingga, maka di sini E min delta, ya ini E min delta, K plus 1 kita bagi dengan 80 di sini adalah omega min X. Omega min X gitu ya. Nah, maka bentuknya adalah sama saja dengan 1/omega min X. Kemudian hasil penjumlahan dari bentuk yang ini adalah E min delta dibagi 1 dikurang E min delta gitu ya. Jadi ini sama aja dengan E min delta dibagi dengan omega min X yang kita kali dengan 1 dikurang E min delta. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi nanti bisa teman-teman tulis gitu ya secara umum. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan dengan Ibu Puji harusnya eh, ini harus diselesaikan secara detail. Jadi kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk tuliskan bahwa AX itu sama dengan E min delta per omega min X 1 dikurang E min delta gitu. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk tulis ini. Kita perlu tulis detail dari awal sampai akhir. Nah, tetapi kalau di cheat sheet mungkin ini boleh teman-teman tulis. Jadi, ini sebagai dasar nanti teman-teman untuk memastikan bahwa ketika teman-teman diminta untuk membuktikan, teman-teman dapat hasil akhirnya seperti itu. Ya, seperti itu saja. Nah, kita coba lanjut ya. Nanti untuk yang kasus berjangka dan yang tertunda, teman-teman bisa coba ya, explore ya, seperti apa bentuk dari secara umumnya. Kalau misalkan kasusnya, tadi ini kita masih menggunakan yang ini ya, apa namanya? Yang dia Demi Pro ya. Nah, kita lanjut dulu ke yang Dwiguna. Nah, untuk yang Dwiguna maka dia akan mendapatkan satu kalau misalkan dia sampai n-1, misalnya n-1 di sini, ini n, ini 0 ya. Nah, jadi selama kalau misalkan kematiannya di sini ya, di sini dead. Nah, maka dia akan mendapatkan pi pangkat eh, K plus 1. Dan kalau misalkan dia di sini, ya untuk yang seterusnya, N plus 1, ya gitu, maka dia mendapatkan yang pi pangkat N, gitu ya. Nah, jadi untuk notasinya adalah ASN, gitu ya. Dan untuk manfaatnya ya sama, ya. Berarti kita menjumlahkan dari 0 sampai N-1, berarti itu adalah yang ini, dari 0 sampai N-1. Kemudian kalau misalkan dia untuk N plus 1 dan seterusnya, berarti hanya satu kali, yaitu V pangkat N-nya dikali dengan probabilitas dia bertahan hidup. Gitu ya. Berarti bentuknya ini. Nah, untuk momen keduanya sama, perbedaannya hanya di situ, pada pi-nya, variansi juga sama. Nah, sama kayak kasus kontinu berlaku ya rumusan ini, di mana ternyata si dwiguna itu adalah penjumlahan antara dwiguna murni dan juga berjangka seperti itu ya. Jadi kita bisa lebih cepat belajarnya untuk kasus diskrit kalau misalkan kita sudah memahami ya yang kasus kontinu itu seperti apa. Jadi idenya tetap sama sebenarnya seperti itu, hanya perbedaan ada pada notasi dan juga penggunaan antara integral dan juga sigma penjumlah ya. Nah, kita lihat contohnya. Di sini masih dengan omeganya adalah 120, di sini X-nya kita ambil 50, dan di sini kita bisa lihat kita gunakan N sama dengan 10. Untuk SX-nya masih sama bentuknya, dan untuk KVX-nya maka di sini menjadi 70 dikurang K per 70. Sehingga perkalian mereka ya, KP 50 dikali Q50 plus K-nya adalah 70 dikurang K per 70 dikali 1/70 min K, atau sama dengan 1/70. Ya. Oke, sehingga eh, ingat tadi untuk si XN-nya itu adalah sigma K sama dengan 0 sampai N-1 V pangkat K plus 1 KVX QX plus K ditambah dengan pi pangkat N dikali N PX.
Nah, tadi kita tahu bahwa KVX-nya ini bentuknya adalah 1/70, kemudian pi pangkat K itu setara dengan E min 0,05 K plus 1 ya, karena dia deltanya 0,5. Jadi bentuk yang 0 sampai dengan 9 ya, N min satunya, ini N min 1 ya, ini N. Nah, maka bentuknya adalah yang ini. Nah, sekarang kita lihat pi pangkat N, ya, pi pangkat N itu bentuknya jadi seperti ini, dan ini adalah nilai dari NVX-nya. Dan untuk menentukan nilai NVX-nya, kita kan sudah punya ya, bentuk KVX-nya itu seperti apa. Di sini, kita tahu bahwa ternyata kan KP50 itu adalah 70 dikurang K per 70. Jadi kalau misalnya K-nya adalah 10 di sini, berarti 10 P50 itu adalah ya 60 per 70. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 6 per 7. Gitu. Jadi ini nilainya berubah ya 10 kali 0,05 jadi eh, E min 0,5 dan ini adalah 6 per 7-nya. Yang ini kita bisa gunakan geometri ya. Geometri di mana rumus Sn-nya adalah yang sama 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R ya. Di mana rasionya itu pasti selalu ya rasionya itu selalu E min delta ya. Dalam hal ini rasionya itu selalu E min delta. Dan kalau kita hitung maka nanti diperoleh nilainya 0,52. Untuk momen keduanya sama caranya, prosesnya sama, perbedaannya lagi-lagi yang awalnya delta itu berubah menjadi 2 delta. Perbedaannya hanya di situ saja ya. Jadi kita kayak bisa mengcopy paste langsung dengan mengganti yang awalnya delta menjadi 2 delta saja. Gitu ya. Nanti diperoleh nilainya 0,3 dan variansinya itu adalah 0,0. Seperti itu. Cukup mudah ya. Oke. Nah, itu untuk asuransi yang kasusnya diskrit. Mungkin kita lanjut untuk melihat hubungan rekursi ya di antara kasus diskrit dan juga kontinu. Itu seperti apa? Ada nggak sih hubungannya? Nah, jadi hubungan rekursi itu maksudnya apa sih? Hubungan rekursi itu maksudnya adalah eh, persamaan di mana nilai tertentu dari variabel itu ditentukan dengan fungsi dari variabel yang lain gitu. Jadi dia kita punya dua bentuk rumus rekursi sebenarnya ya. Ini kalau misalkan dia mundur dan ini kalau misalkan dia maju. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya maksudnya adalah eh, kita bisa menentukan nilai UX kalau misalkan ada nilai UX plus 1. Jadi rekursi itu seperti keterkaitan. Ya, mungkin kita coba lihat biar lebih paham maksudnya seperti apa. Nah, kita perhatikan bentuk hubungan yang pertama ini. Kita punya AX. AX itu kan bentuk rumus umumnya awalnya seperti ini. Nah, ketika misalkan kita substitusikan nilai K sama dengan 0, kita akan peroleh bentuknya itu menjadi Pi dikali QX. Ya. Kemudian, harusnya jadi gini ya, mungkin saya tuliskan detail ya. AX itu sama dengan, ketika K-nya sama dengan 0, itu kan Pi dikali QX ya, ditambah dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga Pi pangkat K plus 1 dikali KPX IX plus K. Oke, sekarang kita perhatikan bentuk Pi pangkat K plus 1 ini. Ya. Pi pangkat K plus 1 itu sama dengan Pi dikali Pi pangkat K. Oke, nah kemudian perhatikan lagi bentuk KVX-nya yang di sini. Ya, eh, KVX itu dia sebenarnya sama aja dengan VX kita kali dengan K-1 PX. Dari mana kita bisa tahu itu? Oke, ini sorry, X plus 1 ya. Nah, untuk menentukan itu sebenarnya idenya adalah kita menimbulkan ekspresi yang umum ya, X plus K per SX ya. Ini kan harusnya rumus umumnya ya. Ini sama aja dengan X plus 1 per SX
kemudian dikali dengan X plus K per X plus 1. Sama dengan X plus 1 per Sx dikali X plus 1 plus K min 1 per X plus 1. Ya, ini sama dengan KVX, Vx ya, 1 Px. Kita kali yang ini bentuknya adalah K min 1 Px plus 1. Gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan hubungan. Jadi sebenarnya secara umum KVX itu sama saja dengan NVX kemudian dikali K kurang N Px plus N gitu ya. Nanti bisa coba teman-teman buktikan ya. Nah, kemudian berarti kita bisa ubah nilai KVX-nya sehingga muncul di sini ekspresi V, lalu ada V pangkat K ya, hasil perkaliannya tadi ini. Kemudian ada Vx dan K-1 Px plus 1. Ini adalah KVX-nya tadi. Nah, kita bisa mengganti itu. Jadi kita bisa keluarkan Vx yang di sini yang sudah tidak mengandung unsur K. Jadi muncul ekspresi Vx yang Vx-nya tetap. Nah, sehingga bentuknya itu kan dia menjadi eh, seharusnya ya bentuk yang ini. Coba perhatikan yang saya tandai ini. Tadi bentuk yang ini. Jadi kan sigma K sama dengan 1 pi pangkat K, sorry, sampai tak hingga dulu, tulis dulu sampai tak hingga, dari V pangkat K, lalu dikali K min 1 P X plus 1 Q X plus K. Ya. Dan kalau misalnya ini kita masukkan nilainya, dimulai dari 1 dan seterusnya, ya, berarti kan harusnya itu muncul ekspresi V, kemudian ketika masukkan 1 berarti kan 0, 0, 0 P2 gitu ya. 0 P2. Ini kan sama aja dengan 0 ya. Sorry, bukan 0, 1. 1. Kenapa? Karena dia sama aja kayak S2 tambah 0 per S2. Ya, sama dengan 1 gitu. Nah, maka ini kali 1 dikali Q X plus 1. Ditambah dan seterusnya. Nah, jadi bentuknya itu bisa kita tulis ulang sama aja kayak sigma ketika K-nya dimulai dari 0 ya sampai dengan tak hingga dari V pangkat K plus 1 dikali KV X plus 1 dikali Q X plus K plus 1. Jadi bentuknya sama gitu. Jadi kita bisa seperti menggeser interval waktunya yang dari awalnya dia itu K menjadi K plus 1. Ya. Jadi kalau kita mengganti ya, kita mengganti yang awalnya K, katakanlah kita ganti jadi K bintang plus 1 misalnya seperti itu. Nah, jadi kita akan mengubah batasnya ya. Jadi kalau misalkan yang awalnya K-nya ini 1, oke, jadi kita buat ya, ini berarti kan kita mau mengatakan bahwa K itu sama dengan K bintang plus 1. Jadi ketika nanti K-nya itu sama dengan 1, maka K bintangnya ini sama dengan berapa nilainya? Nah, kita lihat di sini dari hubungan ini, berarti kan K bintang itu sebenarnya sama aja dengan K kurang 1. Berarti 1 kurang 1 itu maka nilainya jadi 0. Ketika K-nya sama dengan tak hingga, maka otomatis nilai K bintangnya atau batas K bintangnya itu adalah tak hingga. Sehingga di sini muncul ekspresi 0 dan juga tak hingga. Itu ya, cara lain untuk melihatnya. Lalu, karena K-nya ini kita ganti menjadi K bintang di sini, plus 1. Nah, kita lihat, kalau untuk K-1 itu berarti dia bentuknya gimana? Nah, kita lihat K-1 di sini sama dengan K bintang. Maka di sini ada K bintang di sini. Nah, Vx plus 1-nya tetap ya, tidak ada pengaruhnya dengan K. Lalu perhatikan Qx plus K-nya di sini. Berarti ada plus K di sini, berarti kita tambahin dengan K plus 1 bintangnya tadi. Berarti ini adalah yang bintang ya. Qx K bintang. Berarti notasi yang ini sebenarnya itu adalah sama kayak AX plus 1 untuk seseorang yang berusia X plus 1 gitu ya. Jadi notasinya kita peroleh hubungannya bahwa AX itu samalah dia dengan VQX ditambah VVX dikali AX plus 1. Nah, itu hubungan rekursi yang dimaksudkan. Jadi ada keterkaitan antara usianya. Yang dari X dengan X plus 1.
Ya, jadi eh, sebenarnya tidak rumit ya untuk membuktikannya. Kita cukup memahami saja dasarnya. Kemudian kita bisa melakukan seperti substitusi gitu ya, mensubstitusikan nilai gitu ya, sehingga nanti diperoleh nilainya sesuai yang kita inginkan. Kita lanjut ke hubungan yang kedua. Nah, hubungan yang kedua kita perhatikan kembali ya, bahwa sebenarnya AX itu kan tadi bentuk awalnya seperti ini ya. Nah, tadi kita bisa ambil ketika misalkan ini K-nya sama dengan nol, maka ini adalah sisanya gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat-lihat kembali ya, bentuk yang ini itu sama sajalah dia dengan AX1 ya, di mana nilainya sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai 1 kurang satu berarti tetap nol gitu ya. V pangkat K plus 1 KVX dikali QX plus K. Di mana ini sama aja dengan V QX gitu ya. Nah, kemudian bentuk ekspresi yang ini sama aja dengan asuransi yang tertunda selama 1 tahun gitu. Jadi sebenarnya secara umum kita juga bisa tentukan bahwasanya AX itu dia sama dengan berjangka N tahun ditambah dengan yang tertunda N tahun. Itu sudah kita bahas sebenarnya pada sebelumnya ya, pada pembahasan manfaat asuransinya. Tapi ini adalah merupakan rumusan umumnya gitu ya. Jadi kita bisa punya hubungan itu, membaginya. Ya. Dengan kata lain sebenarnya ketika kita punya dua polis asuransi, katakanlah satunya berjangka, satunya lagi dia tertunda gitu ya. Nah, selagi periodenya sama-sama N, maka sebenarnya kita sama aja kayak membeli polis asuransi seumur hidup. Itu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah momen kedua. Ya, jadi kita punya momen keduanya itu bentuknya seperti ini. Tadi momen kedua AX itu rumusannya apa? Sigma K sama dengan nol sampai tak hingga pi pangkat 2 K plus 1 KVX QX plus K. Jadi idenya sebenarnya tetap sama. Kita bisa ambil dulu ketika K sama dengan nol, maka nilainya ini adalah pi pangkat 2 QX ditambah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga pi pangkat 2 K plus 1 kemudian KVX QX plus K. Oke, maka ini sama aja dengan V pangkat 2 QX ditambah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini saya ubah menjadi V pangkat 2 dikali V pangkat 2K. Kemudian di sini KVX-nya bisa saya ubah menjadi VX dikali K-1 VX plus 1 kayak tadi, VX plus K. Nah, maka ini sama saja dengan Pi kuadrat IX ditambah, ya ini bisa kita keluarkan menjadi V kuadrat Vx, ya. Kemudian sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga Pi pangkat 2K K-1 Vx plus 1 IX plus K. Nah, dengan kita menggeser satu satuan, berarti V2QX ditambah V kuadrat VX. Nah, sigma K sama dengan nol sampai tak hingga, ini menjadi V pangkat 2K plus 1. Ini maka menjadi KVX plus 1 dikali Q X plus 1 plus K. Gitu ya. Nah, jadi ini sama saja, yang ini itu bentuk dari si eh, momen kedua dari AX plus 1. Gitu ya. Jadi sama. Jadi yang ini itu adalah si A momen kedua X plus 1 itu adalah sigma K sama dengan nol sampai tak hingga V pangkat 2K plus 1 K Vx plus 1 Px plus 1 plus K gitu ya. Jadi sama. Cara penurunannya sama kayak yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat contohnya ya. Untuk suatu asuransi jiwa seumur hidup,
membayar sebesar 100, oke ini adalah B-nya. Untuk seseorang berusia 80, ini X-nya, dengan manfaat kematian dibayarkan pada akhir tahun, ya, di script, dengan informasi seperti berikut. Mortality-nya mengikuti tabel select and ultimate, berarti dia mengalami seleksi dengan periode dipilihnya adalah 1 tahun. Oke, berarti ini adalah H-nya gitu ya. Jadi diseleksi selama 1 tahun. Kemudian Q80 diketahui bernilai 0,8 dari Q80. Kemudian I-nya 8%, lalu diketahui nilai 1000 dari A80 itu adalah 679,80 dan 1000 dari A81-nya adalah 689,52. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari 1000 A80 yang diseleksi? Oke, seperti apa penyelesaiannya? Nah, kita perhatikan bahwa dari rumus rekursi yang sebelumnya kita tahu bahwa A80 itu sama dengan V Q80 ditambah V P80 dikali A81. Oke, dengan kita mengganti V dengan Q, ya, bentuk seperti ini, jadi 1 dikurang Q, maka kita punya peroleh ini nilainya adalah perkaliannya menjadi seperti ini. V Q80 ini tetap, kemudian V A81 ini, V kali 1 dikali dengan A81. Kemudian V dikali Q80 dikali lagi dengan A81 menjadi bentuk seperti ini. Apa yang mau kita capai dari sini? Kita bisa menentukan nilai Q80. Caranya gimana? Gitu ya. Kita perhatikan ya, kita kelompokkan di sini yang ada unsur nilai dari Q80-nya. Ya, saya tulis ulang di atas di sini berarti A80 ini sama dengan V A81 kemudian ditambah dengan Q80. Lalu di sini ada nilai V ya. Kemudian ini dikurangkan dengan V dari A81. Oke. Kita mau tahu nilai dari siapa tadi? Si Q80-nya. Nah, kita perhatikan kembali ya. Kalau misalkan ini kita sederhanakan, berarti kita punya nilainya adalah uh, Oke, saya bagi dengan V ya. Saya coba bagi dengan V. Berarti A80 per V sama dengan A81, kemudian ditambah Q80, lalu 1 dikurang 1, dikurangin A81. Oke. Nah, 1 per V itu kan setara dengan 1 plus I ya. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa V itu adalah 1 plus I pangkat min 1. Maka di sini ini sama aja kayak 1 plus I dikali A80. Kemudian ini sama dengan A81 ditambah Q80, 1 dikurang A81. Nah, ini kita bisa pindahkan ke sana, ya, ke samping, jadi bentuknya seperti yang ini. Baru bentuk yang ini kita buat ke bawah ya, pembagian. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita peroleh nilai dari Q80-nya, karena semua informasi ini sudah ada di soalnya. Jadi diperoleh nilai Q80-nya adalah 0,181. Nah, tadi kita juga punya hubungan bahwa Q80 yang seleksi ya, itu 0,8 dari Q yang tanpa seleksi. Nah, pertanyaannya kan adalah berapa nilai dari 1000 A80 ini yang diseleksi. Nah, maka seharusnya secara umum kita menggunakan rumus rekursi ini tadi kita akan peroleh bentuknya seperti ini. Ya. Berarti 1000 pi Q80 yang seleksi, kemudian 1000 pi P80 yang diseleksi, kemudian A80 plus 1. Nah, karena periodenya itu dia sudah lewat gitu ya, seleksi, maka ini menjadi langsung A plus 1. Ya, jadi A80 plus 1 ini sama dengan A81. Karena seleksinya 1 tahun. Gitu ya. Nah, kemudian tadi Q80 adalah 0,8 Q80. Oke, kita bisa tuliskan itu. Kemudian yang ini juga sama. Nah, berarti 0,8 dikali 1000 itu 800.
kemudian Pi ini 0,1,8, ya. Pi-nya adalah 1 plus I min 1 dengan I-nya adalah 8% tadi diketahui di soal. Informasi soal yang ini. Nah, jadi eh, kemudian ini adalah nilai dari Q-nya ya. Ini adalah nilai dari Q80-nya. Yang ini juga sama, berarti ini bisa kita kelompokkan gitu ya. Si 1000 dari A81 itu nilainya sudah ada di sini. Nah, kemudian ini adalah nilai dari CV-nya. Kemudian ini adalah 1 dikurang 0,8 Q-nya. Ya, yang ini adalah nilai dari 1000 A81. Dan kalau dihitung pakai kalkulator diperoleh nilainya adalah 671. Seperti itu saja. Jadi sebenarnya tidak susah ya. Mungkin kalau melihat pertama kali melihat soal ini ya mungkin agak nge-strict gitu ya. Kita hanya perlu pahami saja sebenarnya hubungannya itu apa. Sebenarnya eh, kalau kita sering berlatih gitu ya, ketika kita membaca soal kita akan langsung paham ini arahnya mau kemana. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada A80 dan A81 gitu ya. Berarti kan kita akan memanfaatkan kedua informasi ini. Berarti kita akan menggunakan rumus rekursi gitu. Logikanya kan seperti itu. Jadi harapannya sih teman-teman itu sering berlatih ya, banyakin latihan soal. Di buku itu ada banyak sekali latihan soal, di modul juga sudah ada ya. Soal-soal ujian itu bisa dicoba-coba kerjakan gitu. Atau mungkin kalau mau lebih eh, war lagi bisa diselesaikan soal-soal ujian aktuaris gitu ya, yang A60 untuk mengasah pemahamannya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, untuk sebuah asuransi jiwa seumur hidup yang membayarkan satu untuk seseorang berusia 36, berarti ini X-nya, dengan manfaat kematian dibayarkan pada akhir tahun, ya, di skip ya. Diberikan informasi I-nya 64%, P35-nya 0,99, dan A36 dikurangin A35 adalah 0,08. Oke. Z-nya adalah nilai sekarang coba acak tentukan nilai dari A36. Oke. Kita udah punya nih bentukan bayangan antara A36 dengan A35 gitu ya. Selisihnya adalah sekian. Tadi kita sudah tahu bahwasanya AX itu adalah PQX ditambah VPX dikali AX plus 1. Nah, kita akan manfaatkan ini gitu ya untuk menentukan nilainya gitu ya. Nah, ya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, tetapi tadi kita tahu bahwa eh, si A35 dengan A36 itu kan nilainya selisihnya 0,008 gitu. Jadi kalau kita tukar berarti A36 dikurangin 0,08, sorry, 0,0822 ini sama dengan A35. Kan gitu logikanya ya. Nah, jadi kita akan menggunakan A35 ini menggunakan persamaan VQ35 ditambah VV35 dikali A36. Jadi kita punya komponen seperti ini ya. Ini berarti A36 dikurangin 0,00822 sama dengan V dikali dengan Q35 ditambah V dikali P35 dikali A36 gitu ya. Nah, ini nilai V-nya, ya ini V, kemudian ini nilai dari Q35 diperoleh dari informasi yang ada di soal ya. Sorry, ini kan dia Q-nya ya, sorry. Ini nilai Q-nya, ini nilai Q, berarti yang ini itu adalah nilai V-nya ya, P35. Nah, ini sama, ini juga V, yang ini juga nilai dari si V35-nya. Nah, jadi kita tinggal menyelesaikan persamaan ini saja gitu ya. Kita pertama tentunya berarti kita melakukan pindah ruas. Jadi A36-nya ini tetap, yang komponen yang di sini, ini kita pindahkan. Kemudian yang min ini kita pindahkan juga gitu. Jadi kita punya bentuknya sebenarnya 36-nya itu sama dengan V dikali T35 dikurangin 0, sorry, ditambah dengan 0,00822 kita bagi dengan eh, 1 dikurangin V V35. Bentuknya kayak gini sebenarnya. Kita gunakan aljabar saja. Boleh kalau mau dihitung dulu nilai-nilainya ini, boleh kalau misalkan mau pakai variabel seperti ini dulu, baru nanti di akhir dimasukkan nilai-nilainya itu juga boleh saja. Buat senyamannya teman-teman ya.
Nah, dan kalau kita hitung diperoleh nilai A36-nya adalah 0,2. Tadi pertanyaannya nilai A36. Jadi seperti itu saja. Jadi kalau misalkan sudah melihat gitu ya, kalau ada informasi soal yang seperti itu tuh biasanya akan menggunakan rumus rekursi, menggunakan hubungan-hubungan. Jadi hubungan dari setiap manfaat asuransi itu perlu teman-teman perhatikan dan dituliskan gitu ya. Jadi nanti siapa tahu itu yang keluar dan itu membantu. Oke, kita lanjut ke hubungan yang kelima. Nah, secara umum tadi kita sudah tahu bahwasanya AX itu bentuknya adalah seperti ini ya. Di mana yang ini itu kan sama aja kayak N dari AX. Hmm. Tetapi kita akan coba perluaskan lagi ya. Hmm. Nah, sebenarnya kan kita sudah tahu ya bahwasanya si nilai yang tertunda N tahun itu kan sama aja kayak eh, V pangkat N dikali NVX dikali dengan AX plus N. Jadi kayak asuransi yang seumur hidup usia X plus N tahun gitu ya. Jadi ini nol, ini N. Nah, di sini kan dia ada eh, AX plus N gitu ya. Nah, ini kita bawa ke waktu ke nol, maka kan kita kali dengan faktor perkaliannya itu adalah V pangkat N, dikali lagi dengan peluangnya gitu. Nah, itu adalah nilai sekarang dari si NAX ini gitu. Kan logikanya sebenarnya seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan ini. Kalau tidak mau seperti itu, ya kita bisa turunkan juga sama kayak yang tadi gitu ya. Jadi kita bisa mengubah yang awalnya K plus 1 menjadi K plus 1 plus N. Jadi sehingga batasnya itu berubah ya. Berarti kalau misalkan awalnya di K plus 1 itu dimasukin N, ya kalau misalkan di K plus 1 sama dengan N, maka untuk K plus 1 plus N, ini nilainya jadi berapa? Harusnya jadi nol. Kenapa nol? Ya, perhatikan kesamaan ini tadi, ya ibarat katanya eh, K plus 1 sama dengan K plus 1 plus N, maka kan ini K plus 1 bintangnya ini itu sama dengan K plus 1 dikurang N sama dengan K plus 1 bintang gitu. Jadi dia nilainya akan nol. Kayak kita menggeser si batasnya itu tadi. Sehingga untuk K plus 1 sama dengan tak hingga, ini akan tetap eh, menuju tak hingga gitu ya. Jadi batasnya berubah. Ini perhatikan ya. Dan ini Pk plus satunya diganti menjadi Pk plus 1 plus N. Dan K di sini menjadi K plus N. Ya. Di sini K-nya menjadi K plus N gitu ya. Idenya tetap sama sebenarnya. Baru nanti digeser lagi ke dengan kita mengganti dari K plus 1 kita balikan ke N gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya idenya tetap sama. Tapi cara termudahnya sebenarnya adalah dengan kita melihat fakta itu tadi. Bahwasanya yang tertunda itu tadi gitu ya. Ada hubungan antara yang seumur hidup, berjangka, dan juga tertunda. Ingat aja hubungan itu, dari sana nanti kita bisa menurunkan secara sendiri gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Diketahui suatu ilustratif tabel seperti ini, hitunglah nilai sekarang aktuaria dari polis asuransi jiwa berjangka 2 tahun untuk seseorang berusia 37, ini X-nya, ini N-nya, dengan efektifnya 3%. Kita coba ya. Oke, sebelumnya kita sudah tahu hubungan ini, berarti bisa kita balik ya. Berarti kita punya hubungannya bahwa AXN itu sama dengan AX dikurangin V pangkat N, NVX AX plus N. Ya, kita punya hubungan ini. Jadi kalau kita substitusikan nilai X dan juga N-nya kita punya peroleh seperti ini. Ya, substitusi X sama dengan 37 dan N sama dengan 2. Oke. Kemudian kita perhatikan bahwa untuk nilai 2P37, kalau kita berdasarkan informasi soal kan hanya punya LX ya. Maka kita bisa tentukan nilainya sebagai L 39 dibagi L37 diperoleh nilainya 0,99.
Nah, untuk A37 nilainya ada nggak? Nilainya ada ternyata di sini. Nilai A37 itu adalah yang ini. Nah, tapi perhatikan bahwa yang ini itu adalah 1000 A37 ya, sama dengan 140,94. Berarti kalau misalkan A37 maka ini ya kita bagi ya. Berarti 140,94 kita bagi dengan 1000 gitu. Jadi makanya nilainya di sini bisa 0,1409. Yang A39 juga sama caranya. Ini adalah nilai dari 2P37, ini A39, yang ini adalah nilai dari V kuadrat, yang ini nilai dari A37. Diperoleh nanti hasilnya adalah 0,0039. Ya, karena tadi tujuan kita kan mau mencari nilai itu ya. Berarti berjangka 2 tahun dari usia 37, berarti yang A372. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah hubungan antara asuransi yang dibayarkan ketika saat kematian dan juga akhir tahun, gitu ya. Jadi, apa hubungannya antara yang kasus diskrit dan juga kontinu? Tadi kan kita masih melihat kasusnya kalau sesama-sama kontinu dan diskrit itu seperti apa. Di sini kita punya variabel baru, katakanlah X itu adalah TX dikurangi dengan KX. Dan dia punya distribusi seragam di antara 0 dan 1. Maksudnya gimana? Kalau misalkan tadi untuk si TX gitu ya, eh, KX itu kan di sini ya, TX itu kan di sini. Nah, selisihnya ini gitu ya, itu adalah SX. Dan di sini selama interval waktu yang ada di sini dia diasumsikan seragam. Kenapa kok dia 0 sampai 1? Ingat bahwa si KX itu kan dia adalah TX plus 1. Ya, jadi maksudnya adalah kalau misalkan tadi kasus kontinu itu kan dia adalah di awal ya. Ini kontinu ya, awal dan ini akhir. Itu yang diskrit ya. Ini si KX dan yang ini adalah si TX gitu ya. Jadi serentang waktunya itu kan dia sebenarnya adalah satu ya. Makanya tadi ketika kasus diskrit dia menjadi V pangkat K plus 1 gitu ya. Kita gunakan K plus 1. Nah, itu asal muasalnya. Jadi jelas kita punya bahwa nilai Sx itu di antara 0 dan 1 dan si Kx dan Tx dikurang Kx itu adalah saling bebas. Oke, ini maksudnya Sx ya. Harusnya. Sx dan Tx dikurang Kx-nya itu dia saling bebas. Nah, jadi kita punya hubungan seperti ini. Eh, Ax ini kan awalnya adalah ekspektasi dari pi pangkat T. Nah, tadi kita tahu bahwa ingat S itu sama dengan T dikurangin dengan K. Ya. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa T itu sama dengan S ditambah dengan K. Sama dengan S dikurang 1 ditambah dengan K plus 1. Nah, jadi kita punya bentuk seperti ini. Berarti V pangkat T itu sama aja dengan V pangkat K plus 1 dikali V pangkat S min 1. Nah, kita bisa keluarkan. Nah, untuk yang ini, V pangkat K plus 1-nya kita biarkan. Kemudian kita perhatikan untuk V pangkat S min 1 ini bisa kita ubah menjadi E pangkat delta 1 min S. Kenapa bisa? Ingat Pi itu adalah E min delta, jadi kalau misalkan V pangkat S min 1 itu sama dengan E min delta S min 1 atau sama aja dengan E delta 1 min S. Nah, karena tadi si S itu dia nilainya di interval 0 sampai 1 ya, karena ini di interval 0 sampai 1, maka kita bisa lakukan pengintegralan. Jadi kita integralkan ini nilainya E delta 1 min S kita integralkan ya, ds integralnya dari 0 sampai 1, nanti diperoleh nilainya adalah 1 per delta. Kalau misalkan memang dia seragam ya, catatannya ini adalah asumsi UDD. Jadi ini tinggal dilakukan pengintegralan biasa saja. Jadi E pangkat K plus 1 ini kan dia adalah AX gitu. Jadi kita punya hubungan bahwa kalau misalkan dia UDD maka AX itu sama dengan 1 per delta untuk yang diskrit.
Ya. Jadi continue sama dengan 1/delta yang discrete. Nah, eh, perhatikan juga kalau misalkan tadi ya untuk yang berjangka, kan dia terdefinisi kalau misalkan T-nya itu di antara 0 dan N. Kalau misalkan lebih dari N, maka nggak ada. Gitu ya. Untuk hubungan ini juga bisa kita dapatkan dengan cara yang sama kayak yang sebelumnya. Ya. Prosesnya sama sebenarnya. Nah, ini buktinya. Nah, ini indikatornya. Ya. Eh, T-nya itu kurang dari sama dengan N, pi pangkat T. Ya, tadi ini pi pangkat T-nya ini kita ubah menjadi pi pangkat K dengan pi pangkat S-1. Indikatornya tetap ya. Nah, kemudian kita keluarkan untuk K-1 ya, dengan catatan K-nya itu harus kurang dari N-1 ya. Untuk memunculkan ekspresinya. Kenapa dianya K-nya kurang dari N-1? Ingat tadi yang berjangka ya. Yang berjangka itu dia menggunakan K-nya itu harus kurang dari sama dengan N1. Dan sisanya itu tadi yang ekspektasi pi pangkat S-1 itu sama kayak gini ya. Ini adalah ekspektasi dari pi pangkat S-1. Dan yang ini tadi, ini adalah si yang berjangka diskrit. Yang ini sama kayak tadi hasilnya 1/delta gitu. Jadi kita punya hubungan bahwa AXN-nya itu sama dengan 1/delta AX N. Ya, ini asumsi UDD. Dia harus asumsi UDD. Kalau nggak UDD, tidak berlaku. Nah, akibatnya kita bisa menentukan nilai ini. Tadi kita tahu bahwa ini yang dwiguna itu adalah penjumlahan yang berjangka dan juga yang pure endowment. Ya, jadi kita punya hubungan seperti ini. Jadi AXN sama dengan 1/delta AXN ditambah dengan AXN. Kalau dia asumsinya UDD. Oke, ya. Begitu saja untuk pertemuan kita yang ke-8 ini ya. Sebenarnya tidak susah ya untuk manfaat asuransi ini. Tadi dipahami saja kembali dari yang continue, nanti yang di discrete itu menyesuaikan ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ini ada soal latihan ya. Nanti silakan dieksplor gimana kalau misalkan ternyata tadi kasusnya adalah eksponensial gitu ya. Tadi kan kita membahasnya itu selalu tentang yang uniform, uniform, uniform gitu ya. De Moivre, De Moivre, De Moivre. Nah, gimana kalau misalkan dia kasusnya eksponensial gitu ya. Nanti ditentukan nilainya ya. Ingat aja idenya itu adalah sebenarnya kita tinggal menentukan kuncinya itu adalah bagaimana nilai KPX dikali QX plus K kalau misalkan dianya eksponensial gitu ya. Itu kuncinya. Kalau misalkan bisa mengekspresikannya maka nanti dapat bentuknya ya. Oke, begitu saja pertemuan hari ini. Ya ini eh, terakhir ya sebelum UTS. UTS-nya itu sampai ke materi ini. Jadi nanti silahkan dipelajari kembali semua materinya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh banget ditanyain langsung sama saya ya. Eh, Dicoba soal-soal latihannya, dipahami kembali. Mungkin nanti saya akan tambahkan video pembahasan soal-soal ujian kita tahun yang sebelumnya yang berkaitan dengan manfaat asuransi ya, sebagai persiapan UTS-nya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu.